refleksiologi sama spa, kemudian villa, restoran, dan beberapa rumah tinggal. Kemudian Pudak Bali ini juga masih apa ya? Landscape, ya. Landscape. Ini konsentrasinya ke landscape, pernah mengerjakan beberapa villa juga dan rumah tinggal. Kemudian pernah juga jadi tim leader layanan publik Kota Denpasar ya Pak ya. Dan pernah juga mengerjakan interior yang terminal domestik dan internasional Ngurah Rai ya. Benar. Tahun 2013 sampai 2015. Jadi Pak Ketut ini kalau dilihat pengalamannya udah panjang sekali. Kemudian juga tergabung di organisasi HDII, khusus yang Himpunan Desainer Interior Indonesia ya Pak. Nah, mungkin kita bisa lihat ide itu datang tidak hanya ketika kita berpikir dalam mengerjakan tugas atau dalam riset. Pak Ketut kebetulan sebagai dosen desainer interior seringkali mendapat ide dari tugas-tugas kuliah. Oh ya, saya tahu Pak Ketut juga bisnis kuliner ya Pak ya. Ini tidak disebutkan di sini Pak. Dan bisnis itu juga mencuat saat Pak Ketut juga. Pak Ketut kira-kira ide bisnis apa? Nah, untuk mempersingkat waktu, kita dengarkan dulu mungkin paparan dari Pak Ketut ya. Bagaimana awalnya tugas kuliah saja bisa menjadi ide bisnis. Mangga Pak Ketut. Siap, terima kasih waktunya Ibu Ida. Sebentar, masih kelihatan nggak ya? Pak, masih kelihatan, cuma bukan slideshow. Oh iya, kok bisa ya? Atau mau saya aja Pak yang share? Ya share screen. Boleh. Yang Pak Ketut di close dulu mungkin ya? Kok bisa keluar deh? Iya. Pak Ketutnya di close dulu Pak. Sebentar. Oke, saya stop share dulu. Sip. Ini apa ya? Ya. Udah terlihat kan? Oke, kelihatan. Bisa diperkecil lagi sedikit Pak Dadi, biar saya lihat urutannya loh. Oh. Ini kan full screen ya? Tar Pak, sebentar. Siap. Yang PPT aja. Ya, biar saya bisa lihat slide berikutnya. Oke. Udah terlihat belum? Belum Pak. Ini masih PDF Pak. Ini? Ya udah. Nah, benar sudah. Oke, terima kasih waktunya Bu Ida, Pak Dadi, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya mau menyapa terlebih dahulu nih teman-teman, para sahabat, para partisipan yang mau meluangkan waktu. Ini weekend lah sebenarnya. Harusnya bersama keluarga ya, tapi mau meluangkan waktunya sedikit bersama kita, Career Center ITSB, dalam acara sharing session. Oke, topik yang saya bawakan adalah concrete art. Jadi saya seperti yang Bu Ida bilang tadi, melihatnya dari tugas mahasiswa itu kok ada yang unik-unik gitu loh. Next Pak. Oke. Karena kita berbicara peluang bisnis atau peluang usaha, nah di slide yang kedua ini saya buka lapak dulu nih. Saya punya barang dagangan 1, 2, 3. Ada 3 barang dagangan saya nih.
Jadi kalau kalian saya harapkan sebagai pembeli, mau beli yang mana nih? Ini asli semua nggak, Pak? Masih hidup atau bohong nih? Bingung. Kalau nggak dijelaskan pasti bingung ya. Saya prefer Ya. nomor 3, Pak. Wah, mantap. Yang pertama, barang dagangan saya ini adalah bunga plastik. Potnya plastik. No maintenance. Low apa no ya? Sekalian low maintenance ini ya. No maintenance ya. Jadi tinggal ditaruh, dinikmati. Tidak menyiram, tidak memupuk. Bunganya tetap begitu aja. Dagangan yang kedua nih. Tanamannya hijau, potnya plastik. Sama tanaman yang ketiga, barang dagangan ketiga, tanamannya hijau, potnya konkret. Nah, kalau dijelaskan begitu kira-kira ada yang mau pilih atau ada yang mau beli yang mana nih? Tetap nomor 3, Pak, kayaknya saya mah. Asik. Saya Mantap. juga tetap. Tetap sama pilihannya? Ya. Wah, Ana sama Krisdayanti ini nomor 3 semua nih. Baiklah, saya mau aja lah. Karena saya berbicaranya tentang konkret, saya akan kasih diskon buat yang ketiga ini. 90% diskonnya. Wah, mantap. Oke, saya jelaskan lagi nih. Yang barang dagangan pertama, materialnya adalah plastik. Plastik sulit terurai oleh alam. Kalau barang dagangan kedua nih, kontainernya masih plastik, juga masih sulit diuraikan oleh alam. Dan yang ketiga adalah konkret. Oke, next Pak. Oke, terima kasih sudah membeli barang dagangan saya yang di lapak yang ketiga. Nah, kenapa semen ini masih bisa terurai oleh alam? Karena semen ini bahan penyusunnya adalah batu kapur, tanah liat, pasir kuarsa, batu silika atau pasir besi. Berbeda dengan plastik, pasti sulit terurai. Oke, berbicara tentang semen, saya akan mengajak kilas balik dulu. Kita melihat dulu ke belakang tentang penggunaan material bangunan semen ini. Semen sebagai material perekat umumnya bukan hanya dahulu saja ya, umumnya sampai sekarang kita masih gunakan sebagai material yang digunakan untuk konstruksi. Semen dipakai merekatkan batu pondasi, ataupun semen digunakan untuk merekatkan material batu bata atau batako pada dinding konvensional. Next, Pak. Nah, ini. Kalau di gambar ini, bukan, next. Nah. Belakangan kita banyak melihat konsep-konsep atau desain rumah yang mengekspos semen sebagai materialnya. Nah, misalnya kalau pada apa istilahnya? Di gambar ini elemen pembentuk ruang mulai dari lantai, dinding, terus yang di sebelahnya yang ada bata ekspos ini plafonnya juga diekspos atau material semennya diekspos.
Next, Pak. Nah, rupanya penggunaan semen expose ini tidak hanya sebatas apa yang tadi namanya, sebatas elemen pembentuk ruang. Nah, ini adalah salah satu proyek saya ini. Jadi proyek ini lokasinya di Bali. Nama proyeknya Kekayon Suite. Saya bantu mendesain, mengawasi, lalu mewujudkan juga. Nah, saya aplikasikan semen expose ini tidak hanya pada dinding, tidak hanya pada lantai, tapi saya juga aplikasikan kepada furniture-nya. Mungkin tidak ada yang tahu nih, bed-nya ini dari semen expose ini. Iya, kelihatan ujungnya aja, Pak. Meja nakasnya juga semen expose, wah nggak bisa dipindah-pindah itu. Jadi, nah ini jacuzzi ini, ketika kita mau beli ternyata jacuzzi segede ini mahal. Akhirnya saya beri pertimbangan, kita gunakan semen aja, semen expose. Ini gede banget jacuzzinya loh. Nah, dan selanjutnya juga penggunaan semen expose ini, next Pak. Nah, juga merambah kepada desain-desain yang lebih detail. Desain yang lebih detail. Jadi warna abunya ini mungkin unik ya. Jadi natural gitu ya abunya. Nah, oke. Kurang lebih itulah pemanfaatan semen expose di lapangan ya. Nah, karena saya kebetulan ada di ranah pendidikan, jadi saya mencoba juga istilahnya semen expose ini kita kaitkan dengan tugas belajar kuliah ya. Next Pak. Nah, ada satu mata kuliah yang saya sebut kita bereksplorasi, kita bermain-main. Yang umum kalau silabusnya secara umum, Nirmana itu ada 2, Nirmana 1 dan Nirmana 2. Ini menjadi mata kuliah dasar bagi kita di seni rupa dan desain. Jadi kalau instruksi dari Nirmana 1 itu adalah bagaimana kita mengolah unsur rupa dan prinsip rupa menjadi wujud 2 dimensi. Selanjutnya kalau Nirmana 2, nah kita akan mengolah unsur rupa dan prinsip rupa menjadi karya 3 dimensi. Oke, next Pak. Nah, kira-kira untuk tugas Nirmana 1 itu seperti ini. Jadi kurang lebih misalnya di awal-awal kita akan menggunakan garis atau mengolah garis. Kalau kita berbicara unsur rupa itu ada titik, ada garis, ada bidang, ada bentuk, ada warna, ada tekstur. Nah, inilah yang kita akan olah menjadi karya. Kalau di Nirmana 1, jadi karya masih dalam konteks 2 dimensi. Walaupun terkesan 3 dimensi, itu dihasilkan oleh ilusi optik. Kalau di Nirmana 2 juga seperti itu.
unsur yang kita olah masih tetap sama. Prinsip-prinsip rupa yang kita olah juga sama. Cuman yang membedakan adalah ranahnya 3 dimensi. Next, Pak. Nah, karena mata kuliah nirmana ini adalah kalau saya bilang bagaimana kita mengolah ini, nirmana itu pada dasarnya tidak ada bentuk ya. Pada dasarnya tidak ada bentuk. Jadi kita mengolah unsur-unsur ini begitu saja. Mengolah unsur-unsur ini sesuai dengan prinsip-prinsip seni rupa. Misalnya apa? Proporsi, misalnya komposisi, unity, dan seterusnya. Jadi dua hal ini menjadi hal atau poin-poin penting di dalam mengolah elemen-elemen nirmana. Dan karena saya suka bermain-main dengan semen ini, saya akan mencoba mengkaitkan apa yang kita lakukan di nirmana, tapi dengan media yang berbeda. Nah, yang pertama nih, buatlah komposisi garis pada media semen. Kalau di kampus atau di konvensional, kita di Nirmana 1 kita masih menggunakan kertas gambar. Kalau di Nirmana 2 sudah mulai kita dikenalkan sama bahan-bahan lain, karena kita akan mewujudkan karya itu ke dalam karya 3 dimensional. Tapi kalau di Nirmana yang ini, saya mencoba mengolah unsur rupa dan prinsip rupa itu ke dalam media beton. Saya memiliki atau saya punya satu tantangan nih. Jadi saya buat 4 buah beton yang saya cetak dalam bentuk lingkaran. Kira-kira saya akan membawa atau mentransformasi tugas-tugas nirmana itu ke dalam media ini. Next, Pak. Nah, ini tantangan berikutnya nih. Saya buatkan lagi 4 buah yang persegi. Mungkin bagaimana prosesnya nanti kalau memang istilahnya apa ya? Kalau proses detailnya mungkin apa istilahnya, bukan webinar seperti ini nanti. Bisa jadi bentuknya workshop bagaimana kita mengolah beton-beton ini dan seterusnya. Kalau sekarang ini saya hanya menyentuh sisi-sisi luarnya aja, memberi gambaran aja. Nah, oke, berarti saya punya tantangan dengan mencetak 8 buah beton, 4 buah berbentuk lingkaran, 4 buah lagi berbentuk persegi. Jadi instruksinya seperti yang tadi. Coba ke depan lagi, Pak. Ke depan lagi. Nah, instruksinya adalah buatlah komposisi garis pada media semen yang disediakan. Yang kedua, eksplorasi bentuk dengan memberi perlakuan fisik. Dan yang ketiga, next, Pak. Waduh. Oke, dan yang ketiga adalah kita akan mencoba bermain dengan proporsi dan komposisi. Oke, next, Pak. Oke. Elemen-elemen dari nirmana itu adalah yang tadi saya sebutkan, unsur rupa dan prinsip rupa. Kita hanya mengolah ini saja. Bermain-main dengan ini, bereksplorasi dengan ini. Jadi titik, garis, bentuk, ruang, warna, tekstur, inilah yang akan kita olah. Prinsip rupa apa? Misalnya bagaimana kita
memproporsikan. Bagaimana kita mengkomposisikan, bagaimana kita membalanskan, dan seterusnya. Ide-idenya mungkin seperti ini. Oke lah, kita memiliki unsur-unsur rupa, titik, garis, bentuk, ruang, warna, dan tekstur. Kurang lebih seperti ini. Ada berbagai macam garis. Ada garis horizontal, ada garis vertikal, ada garis diagonal, ada zigzag, dan seterusnya. Ini misalnya nih, yang di kursor saya, misalnya ada tekstur, ada lubang-lubang, ada dan sebagainya. Nah, yang bagian ini juga ada berbagai tekstur. Ini yang coba kita aplikasikan ke dalam media semen. Next, Pak. Nah, ini. Kalau yang ini ide-ide, kita akan mengkomposisikan antara misalnya garis dengan warna misalnya. Garis dengan tekstur, garis dengan warna dengan tekstur gitu misalnya. Jadi kita akan combine antara beberapa unsur-unsur ini. Kita akan mengolah antara beberapa unsur-unsur ini. Nah, next, Pak. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini adalah bentuk awalnya, saya bikin 4 dengan cetakan yang kurang lebih sama, walaupun tidak presisi semuanya. Jadi, ada 4 lingkaran yang saya buat. Lalu, dalam proses kreatif, saya hanya memperlakukan ini pada perlakuan fisik saja. Belum masuk ke ranah perlakuan kimia. Jadi perlakuan fisik itu seperti apa? Jadi kita akan menoreh, memotong, menambah, mengurangi, melubangi. Itu termasuk perlakuan fisik. Atau kata lainnya mungkin menyakiti dengan manusiawi ya. Jadi kita semacam menyiksa modul kita ini. Jadi kita iris dia, kita toreh dia, kita lubangin, kita kurangi, boleh juga dengan menambahkan dan seterusnya. Dengan apa? Pertimbangannya tadi itu. Jadi ada prinsip-prinsip misalnya antara keseimbangan, ada balancing, ada irama, ada dan seterusnya. Jadi kurang lebih saya memperlakukan keempat ini. Oh bukan keempat, jadi 1, 2, 3 saya perlakukan dengan perlakuan fisik. Yang 1 ini saya tidak perlakukan apa-apa. Jadi saya coba 3 aja. Oke, next Pak. Nah, yang berikutnya juga saya memperlakukan secara fisik. Ada 4, anggap aja ini persegi walaupun tidak presisi benar ya. Nah, ini. Semisal saya hanya membagi atau mengkomposisikan antara garis dan tekstur. Ini adalah, saya tunjuk dengan kursor saya ya. Ini adalah garis lengkung. Ini adalah garis lengkung. Lalu yang ini kita hanya bermain tekstur yang kebetulan semen ini rada-rada berpori. Nah, kita hanya ini, belum kita menggunakan warna, belum kita menggunakan unsur-unsur lainnya. Jadi ini kita mengkomposisikan antara garis, lengkung, dan tekstur. Misalnya, jadi komposisinya seperti apa? Saya membagi kotak ini. Jadi bagian teksturnya saya buat lebih kecil. Nah, namanya juga bermain. Apa ini Pak? Misalnya gitu. Ini emang buat apa? Namanya juga nirmana. Kita bermain-main, kita mengeksplor. Jadi kita tidak memikirkan bentuk. Coba kita begini, coba kita begini, coba kita begini. Misalnya, kalau kita melakukan studi terhadap segi 4 aja ini. Misalnya dengan proporsi yang
ininya lebih sedikit, ininya lebih banyak. Belum, Pak? Nah, atau ini misalnya. Nah, ini apakah kita buat dia berimbang ataukah kita buat keseimbangan yang asimetrik? Apakah kita menoreh atau melukai, menghilangkan bagian-bagian tertentu misalnya. Kita melubangi ini misalnya. Nah, ini termasuk perlakuan fisik yang saya bilang tadi. Nah, oke. Next, Pak. Nah, kira-kira untuk prosesnya seperti ini tadi nih. Ini dari lingkaran yang di kursor saya ini. Dari lingkaran yang utuh ini. Kemudian saya mulai iris. Jadi untuk menghasilkan atau menipiskan bagian ujungnya. Ini bagian ujung ini. Jadi ini yang awal, yang saya cetak awal. Ini yang sudah mulai kita olah. Nah, ini sudah mulai kita olah nih. Nah, setelah mengalami pengolahan, nih ada yang kita lubangin, ada yang kita toreh di sininya, ada yang saya potong nih lingkarannya nggak sempurna lagi nih. Jadi bagian bawahnya ini sudah mengalami pemotongan atau menghilangkan sebagian kecilnya. Nah, yang ini yang di belakang ini juga nih. Jadi saya mengkomposisikan garis lurus antara horizontal dan vertikal. Jadi medianya adalah konkrit ini. Ini hanya ditoreh saja. Setelah mengalami proses ini, proses artinya dia ditipiskan di ujung-ujungnya, lalu kita toreh di sini. Oke, next, Pak. Nah, akhirnya langkah-langkah kecil kita itu bisa jadi menjadi peluang bisnis. Saya belum bilang bisnis ya, karena ini masih kita akan godok di apa namanya, di Career Center ITSB, masih dalam inkubator, masih dia hangatkan. Nah, karena kalau kita melangkah ke ranah bisnis, jadi kita harus pikirkan nih, bagaimana barang itu bisa sampai atau bisa didistribusikan sampai pada user kita, ke user kita. Bagaimana pertimbangan distribusinya, misalnya dia harus lebih ringan agar biaya pengiriman lebih murah, atau nanti bagaimana packagingnya, apakah dia aman nanti ketika dalam pengiriman dan seterusnya. Gitu. Mesti kita olah lagi nih, biar menjadi apa istilahnya, produk yang siap dibisniskan. Nah, akhirnya setelah kita toreh, kita melukai, kita menyiksa secara manusiawi lah. Jadi akhirnya ada produk-produk seperti ini yang siap kita pasarkan sebenarnya ini. Cuman kalau yang saya bilang tadi, kalau memang diseriuskan menjadi bisnis, kita harus siapkan segala sesuatunya. Nah, kalau produk kecil-kecil ini, kelas kacang goreng kayak begini, ini sudah siap nih, sudah siap tayang di Instagram kalian nih, 50% off, fresh from the open. Wah, diskon hari Sabtu. Wah, keren ini. Next, Pak. Nah, ini sudah kira-kira sudah produk jadi. Mungkin ada pertanyaan, Pak. Kalau ada yang mesen gimana caranya? Misalnya ini kan manual apa istilahnya, pekerjaan manual. Kalau yang mesennya satu, bisa jadi dia akan menjadi barang seni karena kita hanya menciptakan satu. Tapi aku mau 10 gitu misalnya. Bagaimana caranya? Wah, kita sudah punya master sebenarnya nih. Masternya kita udah punya nih. Tinggal, oh Anda mau 10, Anda mau 50. Kita buatkan cetakannya. Lalu dari cetakan itu kita bisa memproduksi jauh lebih banyak. Gitu. Next, Pak. Lagi sedikit lagi nih. Nah, jadi di ITSB itu kalau saya bilang, kita punya nirmana 1.
Apa instruksi dari Nirmana 1? Mengolah unsur rupa dan prinsip rupa menjadi karya dua dimensi. Terus kita punya Nirmana 2, sama dengan kampus lain. Nirmana 1 kita punya, Nirmana 2 kita punya. Apa instruksi dari Nirmana 2? Mengolah unsur rupa dan prinsip rupa dalam karya 3 dimensi. Dan di TSB nanti kita akan tambahkan nirmananya menjadi nirmana 3. Apa instruksinya? Mengolah unsur rupa dan prinsip rupa agar menjadi uang. Nah, itu mungkin peran karir center yang nanti menggodok lagi di dalam inkubasinya. Oke, saya pikir cuman seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke moderator. Silakan. Baik Pak Ketut, terima kasih penjelasannya. Ya. Baik Ibu-ibu, Bapak-bapak, tahan dulu. Tapi kalau yang mau bertanya langsung di dalam chat boleh. Silakan ditulis. Ini juga Bu Mega sudah mulai bertanya. Saya juga sebenarnya banyak pertanyaan Pak. Dari tadi kita lihat kalau prodi desain pasti tahu betul yang namanya nirmana ya, pasti belajar gitu. Mau desain interior, mau desain produk. Sebelum ke pertanyaan, mungkin kita akan ke Bu Esti dulu. Bu Esti sudah siap? Bu Esti, di unmute, saya unmute ya. Oke. Berikutnya Bu Esti ini juga dosen tetap prodi arsitektur di ITSB. Beliau juga mempunyai hobi yang cukup unik. Dan hobinya ini juga ternyata dari iseng kemudian akhirnya juga mulai menghasilkan ya Bu ya. Sekilas tentang Bu Esti, mungkin saya bacakan sedikit ya. Pertama-tama dulu kuliah arsitektur di Bandung, di ITB. Kemudian hijrah ke Jakarta untuk bekerja. Nah, bekerjanya justru bukan di bidang arsitektur yang konstruksi ya Bu ya, tapi di bidang media. Karena dia juga suka menulis, akhirnya di bidang tulis menulis. Kemudian berapa tahun tuh Bu? 13 tahun juga cukup lumayan lama ya. 13 tahun nulis penulis. Mulai ngerasa saya mau berubah lagi nih. Kemudian tidak hanya menulis, hobi Bu Esti juga suka jalan-jalan. Travelingnya kemana Bu? Nanti kita ini lagi ya. Kemudian, tapi katanya sering terkendala nih. Kalau jalan-jalan, tergantung lihat budgetnya dulu mau kemana. Dan lebih suka jalan menikmati kota-kota lama ya. Karena suasana kota lama itu katanya enak dinikmati. Kemudian dari kecil juga suka baca buku, mulai dari yang komik, 4 Sekawan ya Bu ya, Enid Blyton, kemudian 5 Sekawan, Harry Potter. Makin seiring bertambahnya usia, makin matang, makin berat ini bacaan-bacaannya. Kemudian di era Korea ini, beliau juga terkena dampaknya, penyuka drama Korea juga, kemudian penikmat YouTuber juga. Kalau misalnya lihat ada YouTuber yang menginspirasi mungkin ya Bu ya, posting video, kemudian nah ini yang ternyata diam-diam dari dulu sampai sekarang sering dilakonin, bahkan juga sekarang menjadi lumayan lah Bu ya, sedikit demi sedikit dari iseng mungkin teman minta dibikinin, akhirnya dijual dan menjadi bisnis gitu. Dan makin ke sini saya lihat juga skill merajutnya makin ini ya Bu, makin banyak variasinya. Dari dulu mungkin cuma sebatas shawl, terus ke tas dan lain sebagainya. Mungkin kita mulai ya Bu ya. Pertama-tama Ibu mau melihat atau gimana nih ya? Saya ini aja kali ya, mau tanya. Karena di sini kira-kira kita dialog aja ya Bu Ida.
Boleh. Kita dialog aja, Bu Esti senangnya langsung berhadapan. Oke, kalau merajut, kalau merajut itu bahasa Inggris crochet apa knitting, Bu? Sebenarnya Saya kalau kadang suka bingung. saya jelaskan dulu ya Bu Ida. Sebenarnya kalau merajut itu di Indonesia kan orang seringnya cuma bilangnya rajut aja gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya ke istilah bahasa asing yang dipakai gitu, rajut itu sebenarnya ada rajut crochet gitu, ada yang knitting gitu. Kalau crochet itu biasanya orang nyebutnya haken, kalau knitting itu orang biasanya nyebutnya brayan. Nah, saya memang mempelajari dua-duanya dan kebetulan memang suka dua-duanya, baik itu rajut crochet maupun rajut knitting. Nah, mulai tertarik Cuman ini yang saya bisa duluan memang rajut crochet gitu, bukan rajut knitting. Oke, kalau tertariknya sebenarnya on off ya Bu Ida gitu kan. Ibu saya sendiri itu sebenarnya memang jago merajut crochet gitu. Saya belajar dari beliau sejak saya SD gitu, tapi memang nggak pernah diseriusin, cuman bisa teknik-teknik dasarnya aja gitu. Baru keinget lagi, maksudnya baru mulai merajut lagi itu waktu ngerjain tesis. Gitu. Tesis itu kan bikin mumet ya Bu Ida. Gitu. Jadi butuh sesuatu untuk bikin relax. Nah, salah satu cara untuk bikin saya relax itu ya merajut gitu. Rajut crochet waktu itu sekitar tahun 2008-an lah, 2008. Udah 11 tahun 2011 juga ya. serius. Iya. Karena memang saya nggak pernah serius untuk belajar secara mendalam gitu ya. Saya cuma bisa teknik-teknik dasarnya. Kemudian tahun 2010-an waktu itu saya nengok adik saya di Kupang gitu kan. Dia ternyata pernah belajar knitting gitu. Akhirnya saya juga tertarik, saya belajar knitting, dia ngajarin saya teknik-teknik dasarnya, kemudian pada akhirnya saya banyak belajar sendiri gitu kan. Waktu itu belum terpikir untuk mencari tempat kursus yang khusus karena memang secara pekerjaan tidak memungkinkan untuk itu. Jadi saya banyak tolong jangan di-skip dulu. Back. Okay. Back pada di ya. Jadi memang banyak enggak benar halaman setelahnya ya. Memang saya banyak belajar sendiri back sebelumnya Wida. Sebelumnya. Yang tulisan kan? Yang tulisan. Nah, ini udah ini. di sini. Oke, saya memang banyak belajar sendiri gitu. Waktu itu zaman segitu internet kan belum murah ya Bu Ida ya. Jadi memang saya lebih banyak belajar dari buku, baik itu buku lokal maupun buku-buku asing. Cuman saya waktu itu masih awam untuk membaca pola gitu. Kalau pola Inggris, maksudnya pola-pola dari Eropa, biasanya dia banyak menggunakan kode-kode huruf gitu. Kalau pola-pola Asia, terutama pola dari Jepang, dia banyak pakai diagram. Saya masih sangat awam dengan itu gitu. Jadi saya lebih banyak belajar dari pola-pola bahasa Inggris gitu, karena lebih mudah dibacanya. Terus internet mulai murah gitu kan, kemudian ada Pinterest, ada Instagram, ada YouTube gitu. Saya juga belajar dari situ karena itu juga mempermudah untuk saya belajar sendiri. Next. Slide-nya bisa di next. Oke. Kemudian begitu saya punya waktu lowong istilahnya, waktu itu kerjaan juga nggak terlalu menyita waktu banget. Kemudian saya memang mencari tempat kursus gitu, karena selama ini kan bisanya hanya yang simple aja gitu. Ngerajutnya pasti yang lurus-lurus saja, kalau nggak shell, ya banyak kan shell sih, cuman memang bermainnya paling di motif sama warna. Gitu. Saya suka coba-coba atau eksperimen untuk kalau nyoba motif-motif baru atau mencoba dengan warna baru. Nah, kalau untuk yang berbentuk gitu, seperti misalnya membuat topi, kemudian membuat sarung tangan atau membuat bentuk-bentuk lain itu saya nggak terlalu bisa gitu, karena untuk dipelajari sendiri pasti akan butuh waktunya sangat lama gitu, dan memang secara teknik memang sebaiknya memang belajar ke orang gitu, memang orang yang ahlinya gitu. Terus kalau ini yang putus-putus Ibu ya, Bu Esti. Ya Bu Ida. Oh iya. Ini kalau di saya Bu Esti-nya berhenti soalnya. Udah? Udah. Saya bisa lanjutkan? Oke. Jadi dari keluarga kan, dari ibu, awalnya saudara, ya, terus saya mulai banyak meraba belajar buku, sendiri. Akhirnya kursus nggak Bu? Kursus. Ahlinya. Akhirnya di tahun 2014 itu, karena waktu itu memang kerjaan lagi nyantai gitu istilahnya.
saya nyari tempat kursus karena pengen belajar yang lebih sulit lah, pengen bikin bentuk-bentuk yang selama ini memang belum pernah saya coba. Karena kalau untuk knitting, nah mungkin sebagai pengetahuan ya, knitting itu yang biasanya jarumnya besar, yang jarumnya panjang. Gitu. Dan biasanya kalau kita ngerajut pakai beberapa jarum sekaligus, bisa 2, bisa 4, bisa 5. Ya banyak benang, jadi tergantung tekniknya. Nah, peralatan-peralatan ini saya baru tahu fungsinya, gitu. Atau mungkin karena waktu itu risetnya kurang mendalam, gitu. Baru tahu pada saat saya mengambil kursus gitu. Kalau misalnya untuk membuat sarung tangan gitu, kita harus memakai double point needle yang ukuran sekian gitu, sebanyak berapa biji gitu kan. Atau kalau misalnya kalau mau membuat topi gitu yang dipakai adalah circular needle dengan yang panjangnya berapa gitu. Jadi kalau misalnya saya belajar sendiri mungkin akan butuh waktu yang sangat lama untuk tahu itu gitu, atau mungkin bisa jadi saya nggak tahu gitu. Tapi gitu kursus ini bisa kayak jadi shortcut gitu loh untuk saya belajar hal-hal baru. Saya waktu itu ngambil kursusnya 3 bulanan lah. Waktu itu saya belajar bikin baju, belajar bikin topi, belajar bikin sarung tangan, belajar bikin kaos kaki, gitu. Karena itu butuh teknik-teknik yang agak rumit. Terus habis itu udah mulai sibuk kerja lagi gitu kan. Akhirnya baru punya waktu agak lowong lagi sekitar awal 2017. Waktu itu nggak sengaja gitu, ngelihat ngelihat dari page-nya temen gitu, dia sempat ngepost info mengenai kursus rajut tapi di rumah gitu kan. Si ownernya ini dia memang hanya lebih banyak merajut hanya tas aja gitu. Kalau saya ngelihat di page-nya dia itu, dia hanya merajut tas aja gitu. Dan yang bikin saya tertarik sebenarnya karena si mentornya atau tutornya ini stylenya nggak biasa gitu. Kalau perajut-perajut pada umumnya gitu, karena dia referensinya adalah sama semua gitu. Kalau si ownernya ini tuh dia punya style yang benar-benar nggak biasa gitu, yang menurut saya unik, sangat unik gitu. Dan ternyata begitu saya belajar, ternyata memang dia merajutnya pun juga pakai benang-benang yang nggak biasa gitu. Karena dia membuat tas, benang-benang yang dia pakai itu benang-benang yang keras gitu, yang kalau kita rajut bisa bikin tangan keker kayak Popeye lah istilahnya begitu. Boleh next? Ya. Yang ini next slide-nya. Next slide-nya. Nah, ini yang saya pelajari dari yang tahun 2017 itu, awal 2017 itu di workshop rumahan itu di Maji House itu gitu. Si namanya Mbak Jibeng. Gitu. Saya suka manggilnya kalau nggak Mbak Jibeng, Maji gitu. Karya Dakiri. Dia itu membuat rajutannya itu memang taste-nya itu sangat bagus gitu. Saya tertarik sekalian belajar teknik untuk membuat tasnya gitu. Karena untuk merajut tas juga butuh teknik khusus gitu supaya kita bisa menghasilkan tas yang bagus gitu kan. Kemudian saya juga mencoba belajar atau memahami style dia itu seperti apa sih gitu. Kemudian dari yang dia ajarkan saya bisa membuat seperti yang di sebelah kanan gitu ya Bu Ida. Iya, yang kanan atas ya, yang ada manik-maniknya. Ya, benar. Yang tas apa? Ini yang mulai dijual ya, Bu ya? Bucket bag. Ini mulai dijual ini. Oke, nanti kalau cerita jualannya berikutnya Bu Ida ya. Oke, ya, silakan next. Berikutnya. Ini saya baru cerita saya belajar. Bisa next slide-nya. Saya udah gemes aja Bu, soalnya pengen beli. Oke. Selain belajar merajut, sebenarnya saya juga banyak belajar hal-hal di luar merajut gitu. Karena untuk mempercantik barang-barang rajutan, menurut saya nggak cukup dengan menekuni atau fokus belajar rajut aja gitu. Saya harus belajar yang lain-lain. Karena misalnya pada saat membuat tas gitu kan, saya harus bisa memasang kain pelapisnya sendiri. Soalnya pernah satu saat saya membuat tas gitu kan, kemudian saya serahkan ke penjahit untuk memasang kain pelapis atau furinnya. Hasilnya justru merusak rajutan saya. Di situ saya kecewa gitu. Jadi memang kayaknya dari proses pembuatannya itu seluruhnya memang harus bisa saya handle sendiri. Kalau untuk basic jahit sebenarnya saya udah bisa dari zaman saya SD juga. Karena kebetulan waktu itu saya tinggal dengan bude saya yang jago ngejahit gitu. Saya belajar dari beliau untuk belajar ngejahit dengan mesin gitu. Tapi baru kepake lagi pada saat saya aktif bikin tas gitu kan. Kemudian
ini teman dosen juga yang ngajakin saya main ke Jakarta Creative Hub. Di Jakarta Creative Hub, Bu Ani, beliau memberikan info ke saya mengenai Jakarta Creative Hub ini. Gitu. Begitu saya buka, ternyata memang banyak workshop-workshop kreatif yang waktunya pendek gitu, yang memang nggak akan memakan waktu panjang kalau kita mau belajar. Jadi memang sesuai lah dengan ketersediaan waktu saya. Di situ saya juga cukup banyak gitu ikut workshopnya gitu. Ada jahit aplikasi seperti contoh klasi yang ada di gambar gitu, atau misalnya teknik Shibori, tapi sebenarnya Indonesia notasi tangan. Cantik lagi gitu lanjutannya gitu, lalu dikombinasi dengan itu. Saya juga pernah fotonya nggak saya tampilkan gitu. Saya juga pernah ikutan workshop sulam juga di situ, karena menurut saya kalau antara lanjutan dipadukan dengan sulaman pasti juga akan bagus. Saya juga pernah ngambil workshop untuk membuat tote bag. Tote bag-nya cukup unik soalnya waktu itu karena dia menggabungkan antara kain kanvas dengan kulit. Kulitnya bukan kulit asli ya Bu Ida, kalau kulit asli itu mahal, jadi pakainya itu kulit. Ya, jadi makanya itu kulit sintetis gitu kan. Jadi saya tahu gitu aksesoris yang digunakan untuk menyambung kulit sintetis ke bahan fabrik atau bahan kain itu seperti apa. Sempat belusukan di Tanah Abang, tapi pada akhirnya memang lebih enak belanja online gitu, karena kalau Tanah Abang kita harus membeli kuantitasnya dalam kuantitas yang sangat besar gitu kan. Atau malah jadi beli yang lain-lain ya Bu ya? Nah itu dia, karena Tanah Abang itu kalau kita mau belusukan ke belakang-belakang itu sangat menarik sekali. Ya, kurang lebih itu Bu Ida. Bisa next-nya? Next. Ada di... Nah pada akhirnya memang akan bisa menjadi bagus kalau kita itu sering latihan gitu. Jadi kalau saya sih biasanya kalau selesai ngerjain satu proyek, pasti saya akan bikin proyek di sini, maksudnya proyek rajutan ya. Gitu. Menyelesaikan satu proyek rajutan, gitu, saya pasti akan berlanjut untuk mengerjakan proyek rajutan yang lain. Istilahnya memang saya nggak pernah mengistirahatkan tangan saya dari rajutan. Gitu. Biasanya seperti itu. Kecuali kalau memang, soalnya kadang kalau misalnya kita merajut dengan bahan-bahan yang keras, yang seperti tadi saya cerita itu bikin tangan sakit, nah itu biasanya butuh waktu recovery-nya agak lama gitu. Jadi ya kesempatan istirahat di situ, tapi biasanya saya memang akan selalu terus latihan gitu kan. Dan biasanya kalau sudah selesai membuat satu proyek, saya akan bikin proyek yang berbeda lagi gitu. Jarang sekali mengulang proyek yang sama. Awalnya seperti itu. Bisa. Nah, ini nih. Kemudian ya, silakan Bu Ida pertanyaannya. Gimana ini? Yang tadi dijual kamu, terus udah gimana jualannya sekarang? Pemasarannya di mana aja nih? Sejujurnya saya itu nggak pernah hard sell ya, maksudnya nggak pernah yang promosi jualan ini gue jual loh, atau ini harganya segini loh. Saya nggak pernah seperti itu gitu, karena memang di awal-awal merajut gitu, sebenarnya di 2010 itu pada saat saya awal-awal bisa knitting, kebetulan teman kantor waktu itu ada yang senang jalan-jalan keluar gitu kan, dia tahu kalau saya ngerajut shawl gitu, dan dia sering beli karena kita dekat gitu kan. Akhirnya ya sudahlah, kalau dia yang beli saya rela, karena saya tahu pasti dia akan menjaga barang yang saya bikin. Saya mikirnya gitu aja. Saya sebenarnya awalnya memang nggak terlalu rela untuk menjual rajutan yang saya buat gitu, karena kan seperti tadi sudah pernah saya sampaikan gitu, kalau saya sudah membuat satu barang pasti akan sangat jarang lagi saya membuat barang yang sama gitu. Entah memang benangnya nggak ada gitu, atau saya juga sudah udah nggak terlalu antusias untuk membuat belang itu gitu kan. Cuman karena ini kebetulan teman baik gitu, ya saya sering relakan kalau misalnya dia udah mulai nanya-nanya untuk share yang saya bikin untuk dia beli. Menurut saya untuk jualan rajutan sendiri itu nggak gampang gitu ya, karena pertama pasarnya terbatas. Terbatas dalam artian nggak semua orang suka rajutan gitu. Kalaupun misalnya ada yang suka rajutan gitu kan,
biasanya akan mundur kalau misalnya tahu harganya. Oh, harga. Kalau ya, untuk kerajinan handmade gitu, jujur saya memang nggak bisa jual murah gitu kan. Pertama memang waktu untuk mengerjakannya itu butuh lama gitu kan. Kemudian harga ini kan sangat tergantung dari bahan yang digunakan sama teknik pengerjaannya gitu dan waktu pembuatannya. Durasi. Halo Bu Esti. Tutor saya juga sempat bilang gitu, kata dia mau pakai benang murah, mau pakai benang mahal, waktu yang dibuat nyelesain satu rajutan itu juga sama aja. Gitu. Kan sayang waktunya gitu kalau ternyata kita memakai bahan yang murah, dan memang kalau benang murah secara kualitas memang nggak bagus. Entah kalau kita cuci nanti warnanya pudar gitu atau luntur dan sebagainya. Jadi memang akhirnya pada saat saya merah itu saya memang berusaha untuk, ya karena dana saya juga bukan dana yang hambur gitu, bukan yang banyak. Gitu. Ya, paling nggak saya berusaha untuk membeli benang-benang yang berkualitas lumayan supaya tidak terlalu. Nah biasanya kalau misalnya ada yang nanya, saya selalu menginformasikan gitu. Harganya nggak bisa murah. Biasanya bilang untuk harga bahan aja gitu bisa segini, nanti ongkosnya adalah segini. Gitu. Saya biasanya menjelaskan begitu supaya dia nggak kaget. Gitu. Misalnya kalau untuk membuat satu shawl aja gitu ya, dengan benang yang kualitas sedang, bukan kualitas yang bagus, gitu. Kualitas sedang misalnya untuk satu shawl dengan panjang hampir 2 meter itu, dengan lebar sekitar 20 cm, itu butuh terputus-putus, mungkin bisa Iya. benang itu. Iya, Ya, Bu Esti agak sudah lancar. Padahal saya udah pakai Telkomsel loh. Gimana? Atau Nah, perlu saya ulang lagi penjelasan saya sebenarnya. Giliran harga pasti putus-putus. Giliran harga putus ya. Oke. Nah, oke, saya balik menjelaskan video, tadi Bu. yang kenapa? Nggak usah pakai video, videonya di off aja. Iya. Oke. Bentar ya. Nah, videonya off mungkin. Nah. Oke. Bentar. Kalau bentar Bu Tadi Esti. masalah harga tuh belum tuntas tuh. Iya. Tuntas nih. Bentar. Iya, pasti akan saya ulang Pak infonya, tenang yang aja. right hand Itu sengaja Pak dibikin Rizky putus-putus itu nanti kayaknya. dulu ya. Salahkan Telkomsel Pak, bukan salah saya Pak. Oke, untuk harga, memang kalau untuk kerajinan handmade saya memang nggak bisa jual murah gitu. Saya tadi mencontohkan shawl gitu ya, untuk shawl dengan lebar 20 dengan panjang hampir 2 meter gitu, kurang lebih itu pasti butuh dengan harga benang yang kualitas sedang antara satu gulungnya 20 sampai 25.000, itu hanya 50 gram ya. Kalau untuk shawl 2 meter itu biasanya butuh kurang lebih benang itu 300 gram, tapi tergantung juga panjang benangnya. Nah, kalau misalnya satu gulung benang itu 25.000, berarti kalau dikalikan 6 atau 7 bahan itu udah bisa hampir 200.000 sendiri gitu kan. Belum ongkosnya gitu kan. Jadi ya pasti memang nggak akan bisa jual murah gitu. Kalau mau lebih bagus lagi gitu, sebenarnya pakai benang-benang impor yang satu gulung itu bisa, satu gulung benang 50 gram itu bisa Mulai hilang lagi nih. ada yang pesan. Kayaknya memang harga sensitif dia langsung hilang. Sangat sensitif. Oke, nanti bisa Berapa Bu? nanti bisa di sesi Q&A ya nanti. Ya. Untuk harga kalau masih kurang jelas. Harga gitu. benang lah, tapi baru intinya, harga benang. Ya, tapi intinya biasanya saya memang memisahkan gitu, dan saya menginformasikan ke yang pesan gitu. Harga bahan berapa, kemudian ongkos bikinnya berapa gitu, supaya mereka juga nggak kaget kenapa harganya bisa segitu gitu. Gitu Bu Ida, kurang lebihnya. Itu benang yang paling bagus sebenarnya apa sih Bu? Benang itu sangat beragam ya Bu Ida ya, gitu tergantung. Kan ada yang suka gatal gitu Bu. Kalau saya kalau mau nggak gatal harusnya pakai benang-benang serat alam gitu, kayak macam wool, alpaka gitu. Itu yang bisa 50 gram itu bisa di atas 100 ribuan gitu. Kalau shawl 6 gulung ya dikaliin aja 6 kali 100 ya. Bisa bahan bisa 600 ribu sendiri gitu. Kalau mau bahannya enak banget gitu.
Nah, kebayangkan Bu Ida gitu. Makanya saya bilang gitu, benang yang kualitas biasa gitu kan. Kalau misalnya selama ini kan mindsetnya orang benang itu harus murah ya gitu. Yang biasanya kalau kita lihat di pasar harganya cuma 5.000 atau 10.000 sebelum, udah pasti itu nggak akan enak dipakai. Gitu. Pokoknya kalau bahan-bahan akrilik itu harus dicek lagi, karena akrilik pun kalau yang kualitas bagus, sebenarnya juga enak dipakainya. Benang-benang akrilik impor lumayan lah. Misalnya yang dari Turki, itu rekomen banget kalau untuk dirajut. Gitu. Bisa next? Oke, next. Nah ini. Oke, nah awalnya kan saya sempat cerita ya kalau saya memang nggak awalnya memang nggak rela melepas apa yang saya rajut untuk dijual gitu kan. Tapi akhirnya si Mbak Jibeng itu waktu itu kita sempat ngobrol waktu saya kursus di sana gitu. Dia menyemangati sayanya gini, biar kamu lebih rela jualannya, tadi ya kamu afirmasi ke diri kamu sendiri gitu, bahwa setelah kamu jual ini, kamu pasti akan bisa bikin yang lebih bagus. Terus saya mikir, oh ya bener juga ya. Nggak lama, mantan teman kantor di Jalan Panjang dulu ngontak saya gitu kan. Si tantenya punya proyek rajutan gitu. Dia sebenarnya seniman makrame gitu, jadi dia makram gitu. Jadi dia nggak terlalu, memang nggak bisa ngerajut gitu. Karena si tantenya ini pengen rajutan, makanya dia ngasih info ke saya gitu kan. Akhirnya saya terima itu proyek gitu kan. Untuk proyek untuk bikin tas rajut, sebenarnya tas rajutnya itu bukan full rajutan gitu, tapi si tantanya teman ini ngasih tas bahan pandan gitu, anyaman pandan gitu, yang kemudian dia ingin itu dilapis rajut. Kenapa keluar model kenapa keluar model-model, bisa next-nya? Ada di next. Dari awal mengerjakan proyek kerajutan ini, dia itu ngasih saya satu tas dulu. Saya juga belum mau tiba-tiba nerima gitu, karena takutnya ternyata dia nggak suka gitu. Dan saya pun juga nggak enjoy ngerjainnya gitu. Saya nyoba satu dulu gitu, saya bikin satu tas dulu, saya balikin ke dia, ternyata dia oke. Akhirnya dia ngedrop 9 tas yang lain gitu. Jadi saya bikin kurang lebih 10 tas rajut ini. Penugasan pertama saya, proyek pertama saya ini cukup menyenangkan gitu, karena dari si tantenya memang dia nggak membatasi budget gitu kan, mau pakai benang apapun, mau budget berapapun gitu silahkan gitu kan. Kemudian dia juga memberikan waktu yang fleksibel ke saya, karena tahu gitu saya cuma bisa mengerjakan tas-tas ini di waktu senggang saya, jadi waktu pengerjaannya juga cukup nggak lama sih gitu, waktunya cuma sekitar 3 bulan, 3-4 bulanan lah. Kebetulan waktu itu juga akhir semester gitu, jadi kampus agak slow gitu kan, jadi saya juga bisa lumayan fokus untuk menyelesaikan ini. Akhirnya ya setelah ini terus saya mikir, begitu tas ini saya harus kembalikan ke si tante gitu, kalau saya sampai nggak punya dokumentasinya kan sayang ya gitu loh. Saya udah pernah bikin yang seperti ini gitu. Akhirnya ya udah saya dokumentasikan gitu. Saya sebenarnya juga bukan internet savvy ya, maksudnya bukan sosial, saya nggak terlalu senang main sosial media sebenarnya. Cuman karena punya dokumentasi yang menurut saya cukup lucu ini, gitu kan. Pada akhirnya ya udah saya bikin Instagram, saya upload di situ, gitu kan. Bisa next-nya Pak? Nah akhirnya saya buka Instagram, kayaknya tahun 2017 hampir akhir gitu, saya buka Instagram, kemudian saya rajin upload karya, gitu kan. Ya secara nggak langsung itu mempromosikan diri saya sendiri sih sebenarnya gitu kan, karena waktu itu saya juga di mindset saya sudah ya kalau ada yang pesan ya akan saya bikinin gitu loh. Jadi nggak hanya terbatas orang-orang yang memang saya kenal baik, jadi siapa yang mau pesan ya silahkan gitu. Cuman saya memang nggak pernah menuliskan langsung kontak saya untuk dihubungin gitu, karena untuk mengerjakan proyek untuk mengerjakan proyek ini kan butuh fokus juga ya. Kalau misalnya saya load-nya lagi berat kan nggak mungkin juga saya menggarap ini. Cuma waktu itu teman-teman yang follow saya di IG ternyata cukup banyak yang nanya. Gitu. Akhirnya banyak yang mesen Syal, ada yang mesen Bini dan sebagainya gitu kan. Pada akhirnya dapat orderan juga dari teman-teman yang follow IG, lumayan gitu kan. Begitu si orderan itu beres gitu kan. Waktu itu saya juga janji bisa next
waktu saya juga janji ke kakak adik saya untuk bikinin mereka tas. Akhirnya saya ngasih ke sebelumnya, oh ya, setelahnya. Nah, Nah ini yang kan waktu itu orderan dari beberapa shawl. teman saya. Oh iya, iya, benar-benar dari ini. Oke, next. Oke, next. Next Bu Ida. Setelah tas, nah ini. Lagi Bu. Ya, Yang ini oke. kan? Ya, selesai dapat yang orderan shawl dan bag Bu. Yang tas tadi pada ke Bu Esti-nya delay kayaknya. Bag. Nah, yang macam-macam ya. Ini kan? Bag. Belum. Oh, bag Balik lagi Bu. Yang soft shell tadi Bu. soft shell, Pak. Nah. Udah, Bu. Ya, oke. Selesai dengan proyek rajutan dan dengan proyek shawl dan topi-topi itu beres gitu kan. Saya punya waktu buat menunaikan janji ke kakak sama adik saya gitu. Saya bikinin mereka tas gitu kan. Saat saya pulang gitu atau ketemu mereka gitu. Saya kasih tasnya. Mereka pakai ke kantor mereka, ternyata respon teman-teman kantor mereka juga cukup bagus gitu kan. Akhirnya pada pesan, bahkan ada yang 1 orang pesan sampai 2 tas gitu kan. Saya bisa dapat orderan waktu itu sekitar 12 tas gitu. Tapi saya bilang lagi gitu, saya nggak bisa cepat nyelesainnya gitu kan. Jadi ya tergantung waktu lowong saya sama ya, jadi kalau misalnya memang mau nunggu ya saya buatin, kalau misalnya enggak ya udah gitu. Ya, kurang lebih seperti itu Bu. Gitu. Jadi memang saya nggak pernah ngiklanin atau maksudnya menuliskan kalau saya menjual atau ini. Gitu. Kalau misalnya ini paling ya info, maksudnya pesanannya itu dari memang orang yang kenal saya atau misalnya memang ya pokoknya ngontak saya langsung lah. Ini sebenarnya silent promo juga ya, dipakai orang terus dilihat jadi baru boleh pesen gitu ya. Saya juga pesennya karena Ibu tidak buka ini ya kontak, jadi pasti dari orang yang kenal dulu ya. Ya gitu. Ya karena memang waktu itu kakak sama adik saya pakai di kantor mereka gitu, teman-temannya lihat, mereka suka, terus akhirnya pesen gitu kan. Akhirnya saya kiri dapat udah kejual itu ya. Ini yang kenapa? buat Oh ini tas pesanan semua, jadi yang saya nggak boleh. Jadi yang saya sebenarnya jadi banyak foto-foto yang saya pajang itu sebenarnya barangnya udah nggak ada gitu, udah nyampe ke. Jadi jangan harap ya untuk yang lain, ini udah sold out semua. Contoh-contoh aja. Iya. Brandnya Gitu kalau kenapa ini saya kurang jelas. Ya. Tag-nya apa jadinya Bu? Untuk tas-tas. Nah, saya belum saya belum pesan ke teman saya yang desain grafis itu membuatkan saya logo gitu kan, karena ya memang masih belum seserius itu Bu Ida ngejalaninnya, masih pokoknya jadi ini semua masih handmade ya, gitu, kan? sampai masih ke ini saya lah gitu. Yes, semuanya handmade Bu, itu tulisan tangan saya Bu. Nah itu makanya kalau handmade terus bahannya mahal, dapatnya juga pasti ya nggak sedikit juga ya Bu ya. Nggak mahal amat kok Bu. Dapatnya. Masih mahal Brompton ya Bu? Sama-sama. Sudah pasti itu Pak Dadi. Masih mahal Brompton dan kereta apinya Pak Dadi nih. Oh iya kereta apinya Pak Dadi tuh. Berikutnya bisa next yang tadi itu ya yang macam-macam ini nih. Next. Yang udah yang ini. Ya, enggak benar ini. Ya, nah ini yang waktu itu memang tas yang di sebelah kiri ya. Jadi yang memang paling banyak pesanannya sampai hampir 10-an. Gitu. Next. Nah, terus ini Bu, saya tertarik nih kalau Bu Esti ini ada nilai plusnya warna-warnanya Bu. Oh iya, saya memang senang main warna itu Bu. Yang memang saya suka. Palet warna saya memang warna-warna cerah. Bahkan ada semacam teori khusus. Warna-warna saya memang bukan warna yang perpaduannya. Mungkin karena mungkin efek saya ngajar guben juga. Arsitek, ya. Efek saya ngajar bahan bentuk, di situ saya mengajarkan tentang warna gitu kan. Jadinya untuk warna sendiri saya memang palet warna saya itu sebenarnya warna-warna cerah gitu kan. Saya warna cerah dan pastel ya. Saya nggak terlalu suka warna yang warna dasar yang dicampur dengan hitam atau abu gitu ya. Nyambung sama yang Pak Ketut juga tadi ya, dari kuliah juga. Komposisi, ya.
memperdalam warnanya bisa dapat teori dari kuliah memang, Pak. Tapi waktu itu Oke. ada inspirasi dari makanan ya Bu ya? Saya lihat ada warna-warna getuk. Terlalu, saya memang kalau warna itu memang banyak melihat yang ada di sekitar saya aja gitu Bu. Kalau kebetulan saya ngelihat langit sore warnanya lagi bagus, oh bagus juga ya ternyata misalnya warna biru digabungin dengan warna agak orange keemasan gitu, seperti itu. Memang sering banyak melihat yang ada di sekitar aja gitu. Atau kalau misalnya lagi jalan gitu ngelihat board iklan atau apa gitu, kalau di situ ada paduan warna yang bagus gitu, oh ya ternyata bisa ya seperti ini. Jadi memang kalau inspirasi warna bisa ngambil dari mana-mana sih. Kalau Terutama yang memang itu Bu, pasti terlihat. request dari klien misalnya, saya pengennya warna ini dan ini. Oh, pasti saya punya ada pesan saya, pasti yang saya tanya pertama, kamu mau warna apa gitu. Karena itu kan preferensi mereka, itu kan hak mereka untuk memilih warna gitu kan. Kalau misalnya ya udah terserah SI aja, oke saya pilihkan warna, tapi itu pun biasanya juga saya konsultasikan. Kalau warna ini mau nggak gitu. Kalau dianya nggak mau ya kita cari warna lain lagi yang memang dia suka gitu. Tapi paling nggak dia menyebutkan minimal satu warna yang dia suka gitu. Nanti padu padannya bisa saya yang memilihkan gitu. Nah kemarin ini masker ada yang mau ditanya Bu Ida? Nah ya, masker gara-gara COVID sebenarnya Bu. Kan memang kita dianjurkan ya untuk menggunakan masker gitu. Sebenarnya dari situ juga saya mencoba untuk membuat masker gitu kan. Apalagi juga di IG atau di Pinterest itu juga banyak sekali bertebaran pola-pola untuk membuat masker gitu. Tapi kalau untuk melihat dari pola itu saja nggak bisa mentah-mentah dicontek gitu, karena harus disesuaikan lagi dengan benang yang saya gunakan sama tarikan tangan saya. Tarikan tangan prajut itu bisa beda-beda. Bisa saja tarikan tangan saya itu lebih kencang daripada tarikan tangannya Bu Ida. Jadi dengan pola yang sama bisa jadi nanti ukuran yang saya buat dengan ukuran Bu Ida bisa aja berbeda. Seperti itu. Kemudian akhirnya dari pola yang back masih belum. Yang masker masih pakai pelapis kan Bu? Soalnya saya ya. Itu yang makanya saya udah gatel kok. Ya. Fotonya kenapa makanya di situ ada pelapisnya. Kalau mau lebih aman lagi sebenarnya masih bisa diselipin dengan material non woven gitu seperti spoon bond atau bisa nyelipin tisu gitu supaya lebih aman untuk digunakannya. Sebenarnya bikin masker juga sebenarnya itu saya bikin masker ini juga karena saya juga miris gitu melihat orang-orang pakai masker sekali pakai gitu dan banyak sekali gampang sekali membuang barang gitu kan. Kalau misalnya dengan masker yang nggak sekali pakai gitu paling nggak kan sampah terutama sampah masker kan nggak banyak-banyak. Ya. Sebenarnya seperti itu. Less waste ya. Ya. Next mungkin ya. Oke, kalau bisa dibilang jualan ini cukup menyenangkan atau enggak, saya bilang senang sih gitu karena pada akhirnya yang lebih menyenangkan selain nominal yang saya dapat gitu, adalah penghargaan yang mereka berikan ke saya gitu. Penghargaannya bukan yang gimana sih, maksudnya pada saat misalnya mereka menggunakan barang yang saya rajut terus mereka kirim foto ke saya gitu kan, foto cantik ke saya itu udah bikin mereka pesan lagi. Teman saya waktu itu ada yang begitu gitu kan, dia pesan tas waktu itu untuk diberikan sebagai hadiah ulang tahun temennya gitu karena dia senang dengan rajutan saya. Terus waktu temennya yang lain ulang tahun dia pesan lagi gitu, coba dia pesan barang yang lain, kan berarti apa ya, sesuatu yang membuat saya senang aja gitu. Itu yang nggak bisa diukur sama nominal sih gitu Bu Ida. Ya. Banyak nih Bu. Ke depannya mau gimana nih? Mau kan Oke. Ya, Ibu tidak hanya merajut nih, ini hobi ya. Sekarang main jobnya adalah dosen. Ya, bukaan dulu. Bu, jangan ingetin itu dulu, Bu. Ini lagi weekend, Bu. Oh, weekend. Dilarang. Oke, sebenarnya seberapa banyak sih untuk yang saya dapat dari merajut ini? Jujur, karena memang levelnya itu masih di level senang-senang gitu kan. Bukan level yang saya benar-benar fokus dan mencari duit banget dari sana gitu. Ya, keuntungannya itu
ya cukuplah untuk saya beli alat yang bagus lagi, atau saya beli benang bagus, atau sesekali saya jajan kopi gitu kan, ya cukuplah untuk itu. Nah, saya sebenarnya cukup tersentil waktu nggak sengaja nonton salah satu drama ini. Saya juga senang nonton drama Jepang soalnya. Dan kata-kata ini sebenarnya sangat mengusik saya gitu kan. We cannot make living out of hobbies nowadays gitu. Ya memang benar gitu, kalau dari hobi yang saya tekuni sekarang memang investasi di alat, investasi di bahan. Yes. Kenapa kalau ngomongin tadi agak selalu... hilang? Iya, makanya agak sensitif sekali nih, nggak boleh. Oke. Ya. Oke. Terus. Jadi nggak bisa nih dari hobi. Ya, hanya cukup untuk ini lagi. Gitu. Tapi kemudian saya melihat lagi gitu, ada dua orang yang memang apa istilahnya rockstar gitu. Kan tiap orang pasti punya rockstarnya sendiri gitu. Kalau saya melihat Mbak Imel gitu kan, waktu itu beliau pernah jadi kontributor di tempat saya kerja. Beliau pernah bilang waktu itu gitu kan, waktu dia lulus ditanya sama dosennya, kamu mau jadi apa gitu, dia bilang saya mau nulis gitu. Oh, kamu nggak bisa dapat duit dari situ. Justru dia membalikan apa yang dibilang sama dosennya itu gitu kan. Justru dengan menulis dia jadi sukses gitu. Dia punya studio penulisan sendiri, dia bisa nerbitin buku gitu. Mungkin bagi teman-teman yang memang di arsitektur cukup awam ya, familiar sama Mbak Imel gitu, sama Imelda Akmal gitu. Atau misalnya dengan tutor saya yang ngajarin saya bikin tas gitu, Mbak Ji. Beliau suaminya sudah meninggal gitu kan, dia punya gitu, tapi memang dia benar-benar fokus di situ gitu, mencurahkan segala tenaga dan pikirannya di situ, sehingga pada akhirnya apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, dan apa yang dia senangi bisa mencukupi kebutuhan dia. Gitu Bu Ida. Bisa next-nya? Nah, oke. Mau dibawa kemana bisnis ini? Ya, kalau harapannya saya sudah bisa fokus gitu. Memang ini yang jadi fokus utama saya, ya bisa membawa bisnis ini ke level seperti mereka gitu. Ke level yang secara bisnis memang memberikan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar saya gitu kan. Harapannya kalau misalnya saya memang nanti punya tempat sendiri untuk berbagi kegemaran, misalnya kalau mau googling gitu, sebenarnya kan manfaat kegiatan merajut itu sangat banyak, baik untuk kesehatan mental, juga baik untuk penyakit demensia gitu kan, nggak bikin orang cepat pikun, karena kita harus selalu menghafal pola, biasanya seperti itu. Dan harapannya kalau nanti memang saya bisa punya workshop atau bengkel rajut sendiri gitu, saya berharap orang-orang juga bisa lebih menghargai barang, bahwa di balik setiap barang itu ada proses panjang dan rumit dalam pembuatan barang. Jadi mereka akan lebih menghargai barang yang mereka miliki, nggak cepat membuangnya gitu, dan pada akhirnya bisa menekan hasrat konsumtif gitu kan. Gitu. Ya pengennya sih ke bawah level yang nyaman buat saya gitu. Bisa next-nya? Nah, saya juga banyak nge-follow perajut-perajut lain gitu, baik perajut-perajut Eropa atau perajut-perajut Asia gitu. Tapi saya memang lebih senang ngelihat karya-karyanya perajut Asia gitu, karena mereka sangat kreatif. Ini salah satu perajut asal Korea gitu. Dia punya galeri cafe gitu. Di situ dia ngajarin rajut juga gitu. Dia nggak jual benang gitu, tapi yang dia jual itu produk DIY. Jadi dia bisa mengajarkan orang, yang dia jual adalah kit DIY rajut itu, kemudian dia mengajarkan untuk Hilang lagi Bu suaranya. Yes, hilangnya di mana Bu? Biar saya ulangin. Itu dari DIY. DIY.
Ya, oke. Ini oke. Nah, kedepannya gitu harapan saya mudah-mudahan memang kalau saya memang bisa fokus gitu dan menjadikan hobi saya ini yang utama gitu kan. Saya bisa membawa ke level yang seperti si perajut asal Korea ini. Dia punya satu cafe tempat dia bisa mengajarkan kegemarannya merajut yang dijual nggak cuma sekedar benang, tapi dia juga berbagi ilmu. Yang dijual adalah date sendiri, kemudian memilih benangnya, kemudian mengajarkan cara untuk merajutnya. Nah, kedepannya saya juga masih ingin belajar lagi. Sebenarnya tas ini yang bikin saya penasaran. Gitu kan. Sebenarnya saya sudah bisa tekniknya, menggunakan teknik tapestry, gitu kan. Tapi saya sebenarnya pengen belajar langsung dari tempat orisinalnya. Gitu. Ya, harus nabung banyak kayaknya. Iya, Kolombia langsung yuk. Iya. Tapestry. Baik, ini sudah ada beberapa penanya yang dari chat. Saya coba panjat dulu ke atas ya. Pertama dari Bu Mega untuk Pak Ketut. Ibu Esti, terima kasih. Tapi ini kita lihat dulu ya. Pertanyaannya. Oke, silakan Bu Ida. Pak Ketut dari Bu Mega ini. Kalau penggunaan semen expose untuk desain interior, kesan yang ditimbulkan seperti berat dan kaku. Itu gimana caranya mengatasi supaya itu tuh tidak seperti kaku dan berat? Mungkin gitu ya Bu Mega ya. Halo Pak Ketut. Pak Ketut ada di situ. Halo, tes. Ya. Oke. Umumnya penggunaan semen itu kan pada elemen pembentuk ruang. Elemen pembentuk ruang itu lantai, dinding, dan plafon. Jadi di samping elemen pembentuk ruang, di dalam interior atau di arsitektur kan ada elemen pelengkap pembentuk ruang. Ada pintu, ada jendela, terus ada hal-hal lain lagi di dalam interior. Misalnya adalah elemen furniture. Lalu ada elemen lain lagi, dekorasi atau furnishing. Misalnya seperti korden, seperti karpet, dan sebagainya. Jadi penggunaan semen bisa jadi akan diimbangi dengan material-material atau warna dan sebagainya dari elemen-elemen yang tadi. Jadi tidak mutlak dipakai pada istilahnya dinding plafon, lantai dinding plafon. Kalau semuanya itu kesannya juga ini loh. Kelemahan dari semen expose ini kan dia kusam. Warnanya kusam. Warnanya kusam, terus debu itu suka menempel dan kadang-kadang susah dilihat kan. Nah, bisa jadi tidak harus semua semen expose itu digunakan pada elemen pembentuk ruang, lantai, dinding, plafon, tidak harus. Ada bagian-bagian tertentu gitu misalnya. Atau misalnya kalau diimbangi dengan elemen pelengkap pembentuk ruang seperti jendela, bisa jadi jendela atau bukaannya dibuat transparan, dibuat lebih lebar. Nah, itu sangat cukup mengimbangi. Misalnya lagi ada furnishing, kordennya seperti apa, jangan kusem semuanya, jangan gelap semuanya. Kan seperti itu, bisa jadi warna-warna cerah. Ada furniture-nya juga seperti itu, jangan kusem. Misalnya warna-warnanya cerah atau seperti apa. Dekorasinya, misalnya ada lukisan atau pajangan apa, dan seterusnya. Jangan semuanya kusem, jadi monokrom gitu dan seram kesannya. Jadi ada elemen-elemen lain yang mampu mengimbangi itu. Termasuk juga misalnya udah kusam, udah pencahayaannya redup dan sebagainya. Gitu ya. Jadi kita tidak bisa hanya melihat bahwa material semen itu digunakan pada seluruh elemen ruang. Dan ternyata elemen ruang itu tidak hanya itu gitu loh. Jadi pasti ada yang lain yang mengimbangi. Itu kira-kira Bu. Oh iya,
Ini Pak, pertanyaan keduanya kan dia tuh ini apa rentan retak katanya. Gimana mengatasinya supaya dia tidak terjadi keretakan atau kalau sudah terjadi gimana cara mengatasinya juga? Nah, penggunaan semen ini biasanya begitu. Dia kadang-kadang mengalami crack. Saya misalnya proyek yang tadi itu yang saya apa ada villa Kekayon yang honeymoon suite itu. Jadi itu masih ada cracknya. Misalnya untuk antisipasinya ketika membuat semen seperti itu kita akan lapis di bawahnya. Misalnya ada lapisan wear mesh, ada lapisan kawat jaring seperti itu. Jadi dia inilah yang memegang. Atau misalnya dalam durasi yang cukup lebar, misalnya satu lantai ini akan dibuat dari semen. Bisa jadi kita akan sekat-sekat. Penyekatnya bisa jadi kaca, bisa jadi aluminium, bisa jadi tembaga gitu loh. Untuk menghindari apa? Pecahnya itu. Kalau bidangnya cukup lebar, besar kemungkinan akan pecah gitu loh. Makanya antisipasinya satu kita pakai kawat jaring. Yang kedua kita sekat-sekat. Jadi misalnya semeter kayak disekat. Nah, di samping membuat pola sekat itu ya ikut membantu mengantisipasi crack-nya itu. Kalau sudah crack ya memang sulit loh. Kalau sudah Makanya retak nggak bisa ya, lagi ya. gitu dah. Makanya sebelum retak itu kita antisipasi. Kita Oke. antisipasi dengan cara seperti itu gitu loh. Kalau memang sudah retak ya memang semen itu memang karakternya memang begitu. Atau apa mungkin dari campurannya? Atau Eh, ada additional mixture yang bisa bikin apa namanya semakin plasticizer gitu? Nah itu bisa jadi, Hmm. bisa jadi kita gunakan campuran-campuran seperti itu bisa jadi. Gitu kurang lebih. Oke, Bu Mega, begitu jawaban dari Pak Ketut. Sebelum ke pertanyaan kedua nih, Bu Mega juga punya pertanyaan buat Bu Esti sebenarnya. Tapi saya mau bacakan dulu ini ada sebenarnya kita banyak ini ya lomba dari Prodi Desain Interior kebetulan menghadapi new normal ini berupa lomba poster dan sketsa interior. Ini kemarin diperpanjang lagi ya dari 17 Juli menjadi 24 Juli tapi waktunya semakin singkat ke 1 Agustus ke pengumuman pemenang. Nanti bisa diakses ke IG in action ya. InAction 2020 atau ke ada kontak person di bawahnya ke Danu dan JJ ada nomornya ya 0812-888-12851 atau bisa juga ke ITSB ya. Ini juga biaya pendaftarannya cukup murah 20.000 bisa melalui OVO atau GoPay. Oke, ke pertanyaan berikutnya ya dari Bu Mega. Bu Esti mohon tipsnya dong bagaimana menentukan harga barang handmade. Terus pertimbangannya apa bahan aja. Bagaimana cara menentukan biaya, tenaga, dan waktu untuk membuat produksi tersebut? Apakah caranya bisa menentukan dengan memberi presentase misalnya? Silakan Bu Esti. Jujur Bu Mega, saya sendiri juga kalau menentukan harga itu adalah salah satu hal yang tersulit gitu kan. Karena sebenarnya pada akhirnya saya itu masih ingin memberikan harga yang masuk akal gitu untuk barang yang saya buat gitu kan. Biasanya yang suka saya mainin ya akhirnya di ongkos buatnya gitu. Kalau bahan ya kita nggak bisa apa? Ya kalau harga bahan itu kan sudah sangat real gitu ya, jelas gitu kan. Hitung-hitungannya jelas gitu. Sebenarnya yang agak susah itu memang menentukan ongkos buatnya gitu. Kalau saya memang sudah mematok sih gitu kan. Kalau untuk harga ongkos bikin saya itu range-nya dari sekian sampai sekian gitu kan. Ya seperti itu Bu Mega gitu. Jadi ya memang maaf juga kalau misalnya memang ini tidak membantu menjawab Bu Mega gitu, tapi memang saya sendiri juga masih sering kesulitan sih dalam menentukan harga. Makanya pada akhirnya saya hanya membagi dua itu gitu, dan itu pun saya jelaskan ke pemesannya gitu supaya mereka nggak shock aja gitu dengan harga yang saya tawarkan. Dan biasanya untuk harga selalu saya omongkan di depan. Gitu.
Jadi merekanya sudah tahu. Japri aja Bu Mega, Japri. Iya, Terus. siap. Dan pada Siap. Soalnya kan susah. Misalnya iya, misalnya Bu, gitu. menentukan, misalnya kita membuat roti gitu ya Bu ya. Buat Mm-mm. roti misalnya bahannya itu misalnya semuanya udah dihitung gas, dihitung oven listrik, dihitung apa, misalnya harganya 30.000. Nah, berarti kan ada yang belum dihitung, yaitu misalnya tenaga kita sama waktu kita. Nah, kira-kira tuh berapa persennya sih misalnya 2 kali lipatnya 30.000, oke. jadi 60.000 Iya. atau Oke. nah itu yang Konversinya susah gitu gimana? kalau Nah, benar-benar. Saya waktu itu pernah ngobrol sama teman saya yang jualan pempek juga gitu kan. Dia tuh biasanya melakukan studi banding harga dengan produk-produk yang setara gitu. Jadi mungkin bisa dibandingkan dari situ ya. Jadi ibu bisa compare gitu dengan misalnya roti yang ibu buat gitu. Kualitasnya itu setara yang mana gitu loh. Itu. Di studi Jadi banding bisa gitu ya Bu, perbandingan harga gitu ya Bu memang ya. kayaknya memang kita harus survei pasar juga gitu. Pada saat saya membuat tas pun gitu, saya juga ngelihat harga berapa sih yang sebenarnya yang masih diterima orang dan orang pasti akan rela untuk mengeluarkan uang untuk itu. Ya, tapi sudah pasti. Iya Bu, kebayang. Konser dari barang. Tapi beda Bu kalau barang-barang hobi. Studi banding harga berarti Bu. Kenapa Pak Dadi? Kalau barang-barang hobi kayaknya agak berbeda ngitungnya deh. Nah, itu tadi yang saya bilang ongkos buat itu yang akhirnya kita kadang-kadang suka susah. Ya. Orang tuh nggak ngelihat harga pasaran ya kalau barang hobi sih. Kalau saya saya perhatikan gitu ya. Kalau kan Bu Esti ini kan berangkatnya dari hobi ya. Iya. Kayaknya itu sebetulnya sih itu ya tadi ya kesepakatan aja sebetulnya biasanya gitu antar pembeli dan penjual gitu. Ya kadang-kadang misalnya harga ya saya kalau misalnya sepeda gitu ya kan kenapa sih Brompton tuh mahal gitu. Yang sepeda yang lain juga ada kan Dahor, ada FN Hon yang kira-kira hampir sama lah apa 360 gitu yang jauh harganya lebih murah tapi kenapa orang masih pilih Brompton? Ya itu kan karena barang hobi gitu. bukan karena dia ada value lebih ya Pak ya. Ada tingkat kepuasan tersendiri buat dia gitu ya. Kadang-kadang juga kayak misalnya beli motor antik gitu. Nggak masuk akal harganya motor Vespa yang udah butut segala macam harganya bisa 200 juta, 300 juta. Nah, itu yang mungkin itu juga kalau barang-barang hobi itu ada kelebihannya di sana. Istilah orang Sunda itu batu ali, jadi nggak tahu harganya berapa. Akik gitu misalnya. Batu akik waktu musim-musim itu kan, wah itu kan tiba-tiba tidak masuk akal. Nggak ada masuk akal harganya gitu. Buat yang nggak hobi, kalau yang buat hobi kan mungkin agak worth it. Beda dengan. Tapi memang yang ongkos buat yang saya sebut ini memang sebaiknya memang kesepakatan kedua belah pihak gitu. Jadi yang ngerajut senang gitu kan. Ya, Bu ya? Iya. Yang nerima barang, yang pesan barang juga senang gitu. Sebaiknya seperti itu sih. Ya itu sih kalau hobi pasti senang kedua belah pihak, Bu. Iya, benar Pak Dadi. Nah, kalau misalnya yang barang seperti roti tadi, sebaiknya memang komparasi harga kualitasnya di mana gitu. Bandingkan dengan yang kualitas yang sama gitu. Kira-kira apa dengan misalnya menawarkan harga lebih mahal atau lebih murah, kelebihan yang Bu Mega tadi buat itu apa gitu kan. Sehingga bisa jadi nilai jual tersendiri. Oh ya Bu, baik. Ya kebayang Bu. Jadi tipsnya itu ya Bu ya, survei harga ke mudah-mudahan membantu ya. Tetangga gitu ke sebelah. Kalau hobi sih Bu Mega, kalau misalnya apalagi unik gitu ya, kayak fotografer lah. Harganya beda-beda, ada yang mahal banget, ada yang murah. Iya. Pasti dia punya keunikan sendiri gitu. Kenapa dia bisa mahal misalnya? Seperti itu sih sebetulnya kalau hobi ya. Kalau misalnya kayak Bu Esti ini sebetulnya harganya bisa ditentuin Bu Esti sendiri, nggak bisa nggak. Iya benar. Makanya yang range-nya bervariasi itu tadi di ongkos bikin itu tadi sebenarnya. Gitu. Ya kalau Bu Esti apa saya melepas itu. Bu Esti tuh bilang ini harga tas saya 100 juta. Kalau orang ada yang mau beli terus mau apa kan? Amin. Pensiun saya Pak Dadi. Kalau menurut saya sih kalau hobi itu masalah pede menjual aja Bu. Iya. Harus pede berarti ya. Ada aspek hobi, ada craftsmanship-nya juga di situ. Nah itu betul ada aspek seninya juga yang nggak bisa dinilai gitu. Benar. Ya benar. Itu makanya kalau saya bilang. Ya makanya mengapa Pak Dadi?
Ya itu tadi apa? Makanya nggak bisa juga ini Pak berapa ya nentuin. Ya emang kesulitan, tapi sebetulnya istilahnya kalau orang yang suka jualan ya sebatuknya yang jual gitu. Ada orang yang senang gitu, Istilahnya. saya seneng banget ini sama barang yang kita punya. Nah, kalau sekian mau nggak? Kalau nggak ya kita jual gitu. Kadang-kadang kan gitu juga kalau barang hobi. Ya. Nah, Ya agak makanya susah di sih. awal saya juga sempat bercerita kan bahwa saya juga nggak rela gitu Nah, itu awalnya kan untuk masalah menjual apa kerelaan yang saya hati buat juga gitu. beda. Karena itu tadi begitu saya membuat lagi belum tentu saya bisa menghasilkan yang sama persis gitu kan. Iya, Gitu. dan barangnya juga langka ya, tidak dijual massal. Iya. Oke, puas semuanya. Baik. Kasih tipsnya, Jadi Bu. Bu Esti jangan jual-jual murah sekarang, Bu. Harus ngaudit dulu ini Pak, PR-nya masih banyak. Buat yang terlambat beli, saya mohon maaf ya. Paham. Berikutnya ya, ini ada pertanyaan dari Rizky Perdana. Bu, Bebannya lagi overload. Iya. kalau kita Buat siapa ini? memproduksi atau membuat untuk Bu Esti kayaknya, soalnya ini soal ada rela nggak rela ini. Oke. Bagaimana kita memproduksi atau membuat untuk dijual, tapi kenapa nggak rela? Padahal kan bisa untuk diproduksi. Terima kasih, Bu. Nah itu tadi mungkin seperti disebut Pak Irfan tadi gitu, nilai craftsmanship-nya itu loh gitu kan, nggak relanya itu di situ karena begitu saya membuat satu barang gitu untuk mengulang dengan sama persis bisa sebenarnya mengulang lagi, tapi mungkin kalau dicek secara teliti mungkin nggak akan sama persis banget gitu. Bisa saya bikin masker aja dengan hitungan yang sama, pola yang sama gitu, tergantung mood saya saat itu, kadang tarikan saya kencang, tarikan saya longgar gitu, dengan pola yang sama bisa jadi ukurannya beda-beda tipis gitu. Ya karena buatan handmade sama buatan pabrik itu memang beda ya gitu kan. Yang nggak relanya karena memang waktu untuk mengerjakannya panjang gitu kan. Saya nggak bisa mengulang lagi untuk membuat yang sama gitu. Salah satu juga faktor kebosanan gitu kalau mengulang sesuatu yang sama gitu kan. Di situnya. Tapi tetap sepertinya Rizky next, Bu Esti memang tadi juga kan lihat di akhir beliau punya keinginan juga punya galeri, punya workshop, punya outlet kan. Cita-cita boleh kan Bu Ida? Wow. Ya, tidak agak rela lagi, pasti nanti kerelaan untuk menjual bukan lebih kerelaan inginnya sebenarnya untuk inginnya lebih ngajarin ya. berbagi ilmunya ya Bu. Sharing ya. Oke. Ya gitu. Keuntungan kan bisa didapat Kalau dari ada kita yang pada mau saat menjual dilepas kitnya gitu. gitu kan. Tapi nggak sekedar jual putus gitu kan. Maksudnya nggak sekedar jual putus gitu. Tapi memang ngajarin untuk orang gimana bisa bikin sesuai dengan yang misalnya desain yang saya buat gitu kan. Oke, terima kasih Bu. Harap menjawab ya Rizky. Kemudian ini saya ini dulu ya, ada nanti malam kebetulan setiap Sabtu malam itu ada Q&A sharing session dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota melalui IG Live, dari IG Live-nya @pwk_ITSB dan HMPWK_ITSB. Mulainya jam 7.30 sampai jam 8.30, cuma sejam. Nah, nanti malam ini temanya serunya kuliah gratis full beasiswa di ITSB. Jadi pengalaman mahasiswa-mahasiswa yang mendapatkan beasiswa di ITSB ya. Hostnya Cuma PWK ya, Mbak Bu Ida. Iya. Betul ya. Nggak cuma PWK karena beasiswa ini di ITSB ada beberapa jenis dan itu semua berlaku untuk semua prodi. Itu tidak cuma PWK. Cuma kebetulan malam ini ada Q&A-nya dari PWK. Oke, ke pertanyaan berikutnya, Pak Ketut dulu ini dari Bu Rahma. Pak Ketut, kalau semen expose itu paling cocok diaplikasikan untuk desain rumah apa? Kalau untuk tipe minimalis atau modern klasik bagaimana? Tadi dengan bentukan-bentukan yang Pak Ketut contohkan mungkin ya Bu Rahma ya. Karena kalau yang itu semen itu sebenarnya dipakai untuk semua ini ya. Tapi semen expose ini untuk apa? Pak Ketut. Agak delay kalau ke Pak Ketut ya. Yap. Sinyalnya. Sebenarnya semen expose itu banyak digunakan ketika konsep desain kita itu misalnya garas, misalnya industrial seperti itu.
Tapi tidak Industrialisasi. menutup kemungkinan apakah semen expose itu mau dipakai di minimalis, oh silakan saja. Gitu. Karena umumnya sih secara umum ya, kalau misalnya konsepnya industrial, batanya diekspos, semennya diekspos, terus rangka-rangka besi dan sebagainya. Kan seperti itu. Gitu kurang lebih. Dan logikanya kan tidak harus misalnya ketika kita berbicara semen expose seluruh dindingnya tidak diperlakukan plester apa istilahnya tidak dicat gitu misalnya. Mungkin saja ada bagian-bagian tertentu, ada sisi-sisi dinding tertentu yang menggunakan semen expose gitu loh. Nanti kita combine misalnya dengan cover kayu kayak atau apalah misalnya. Gitu ya. Ya begitu Bu Rahma. Ya, oke Pak. Berarti tadi kalau diambil kesimpulan lebih cocoknya ke industrial ya Pak. Kalau yang lain bisa gitu ya Pak ya? Ya, cenderungnya sih ke industrial gitu loh. Oke. Tapi kalau ke konsep-konsep lain tidak apa diterapkan, tapi kan tidak harus semuanya full di-expose gitu, tidak harus ya. Ya, oke. Makasih Pak. Ya. Oke, terima kasih. Berikutnya untuk Bu Esti ada nih dari Bu Samsirina. Tapi sebelumnya saya mau bacakan dulu ini dari Prodi TPF ya. Teknologi Pengelasan dan Fabrikasi ada Well Talks. Ini juga hari Sabtu minggu depan ya 25 Juli 2020 jam 1 sampai jam 2.30. Ada satu narasumber ini dari Welding Engineer Subsea Baker Hughes United Kingdom, Teguh Kusuma ST. Temanya profesi welding engineer, pendidikan dan karir di industrinya seperti apa nanti. Bisa dipantengin terus ya di kontak personnya, emailnya tvf@itsb.ac.id, akan mendapatkan fasilitas e-sertifikat, kemudian terbuka untuk umum. Registrasinya bisa diakses di bit.ly /Well Talks. W-nya sama T-nya besar, Well Talks 1 ya. Mangga kalau mau di-scan sekarang juga barcode-nya bisa. Nah, saya lanjut ke pertanyaan yang dari Bu Samsirina buat Bu Esti ya. Ada dua pertanyaan Bu. Ya, pertama dulu ya. Bagaimana bagi waktu ya? Ya, antara hobi dan bekerja. Terus antara hobi dan bekerja. Ya. Terus kedua, kalau tadi punya bekal pengetahuan arsitektur dengan mengembangkan ide rajutan tadi ya. Sebenarnya udah ini. Silakan Bu. Ada hubungannya nggak? Ada pengaruhnya mungkin ya. Oke, yang pertama dulu ya, yang untuk waktu, tips untuk membagi waktu, ya kita memang harus bisa memanage waktu kita dengan baik. Gitu. Kita harus punya disiplin yang tinggi terhadap diri kita sendiri. Gitu. Kita harus tahu mana kewajiban utama kita. Jangan menunda-nunda, atau mungkin istilahnya Pak Irfan itu prokrastinasi. Jadi kalau misalnya memang kita punya kewajiban utama, usahakan untuk menyelesaikan kewajiban utama itu sangat-sangat menuntut waktu gitu. Ya kerjakan di waktu-waktu yang memang memungkinkan gitu kan. Kalau saya dulu sering ngerjainnya, saya sering bawa rajutan kemana-mana. Apalagi jarak tempuh saya misalnya waktu itu ke kampus, atau saat saya masih kerja di media gitu kan, liputannya itu sering tempatnya jauh-jauh dan pasti kena macet gitu. Jadi ya waktu paling ideal buat saya ngerajut waktu itu ya pada saat saya ada di kendaraan gitu. Gitu. Apalagi waktu yang terakhir kemarin pada saat pembangunan tol itu gitu kan, bisa berjam-jam di jalan tol gitu. Ya, kadang kalau saya nggak tidur ya saya manfaatkan untuk merajut gitu. Tapi yang pasti memang kita harus punya disiplin yang tinggi terhadap diri kita sendiri, gitu, tahu mana kewajiban utama yang harus diselesaikan terlebih dahulu, selesaikan itu. Jangan tunda-tunda dengan memanage atau memiliki manajemen waktu yang baik. Jadinya kalau memang punya pekerjaan utama ya selesaikan itu lebih dulu, baru bisa ngerjain yang lain-lain. Biar bisa ngerjain yang lain-lain. Kalau dari saya sih seperti itu.
Bekal pengetahuan arsitektur sudah pasti lah ya. Gitu. Kita belajar arsitektur itu kan kita banyak belajar apa ya, hal-hal yang terkait dengan desain dan seni ya. Mau nggak mau itu yang akan membentuk selera kita juga. Ya pasti dan kita selalu dituntut untuk berpikir kreatif. Gitu. Ya memang itu dengan belajar arsitektur sebenarnya privilege juga buat saya gitu untuk bisa mencari ide-ide untuk mengembangkan rajutan. Gitu Bu Samsi. Ya. Intinya banyak melihat contoh gitu. Biar selera kita juga baik. Halo Bu Samsi. Bu Samsi boleh buka video? Bu Samsi dari mana Bu? Lagi berantakan ini. Ya, apa kamu jawab Bu Samsi? Sangat menjawab. Di jalan ya benar ya? Iya, saya jadi diisi dengan di jalan gitu. Bahkan dulu sempat juga di busway gitu karena waktu saya masih ngatur di jalan panjang untuk ke rumah gitu kan. Untuk nyampe ke tempat saya itu butuh waktu yang lumayan panjang gitu. Jadi kalau misalnya busway-nya lagi kosong, saya bisa buka rajutan, saya bisa ngerajut. Atau kalau misalnya saya lagi liputan dari satu titik menuju titik lain, kalau memang kena macet panjang gitu, saya bisa di dalam mobil liputan itu saya bisa ngerajut gitu. Atau kemarin yang pada saat tol Jor itu lagi parah-parahnya pembangunannya gitu. Kadang kalau misalnya memang saya lagi mood gitu, saya di bis juga ngerajut gitu. Pernah kelewat nggak Bu? Saking Jangan pas sambil ngajar ya. Kalau offline bisa Pak, kalau online bisa Pak. Kalau sampai online kemarin juga ternyata. Nanti salah turun di stasiun berikutnya. Iya, nah yang kelewat juga pernah nggak saking asiknya ngerajut tiba-tiba kelewat sampai Cikampek. Belum pernah ya Bu ya? Tiba-tiba. Alhamdulillah belum pernah. Susah nanti Bu baliknya. Iya, bener. Nggak nyampe deh. Oke. Ada lagi nggak Bu Samsi yang mau ditanyain? Udah itu aja. Ada yang mau dibeli mungkin nanti? Oh ya itu pasti. Banjir pesanan. Harganya udah mahal Bu sekarang Bu. Oh aduh. Ya wah gimana nih? Nggak harga teman lagi Bu. Udah di sharing sih. Iya. Udah masuk promosi ini ya. Harga teman itu harus lebih mahal justru. Oh, nah, gitu ya, Pak. Benar. Ada penulisnya lagi. Oke, ini terima kasih Bu Samsi. Terima kasih pertanyaannya Bu. Ya, ini ada ini ya beberapa promo lagi dari Prodi Teknik paling seru katanya perencanaan wilayah dan kota. Ini ada kelas reguler, kelas karyawan, sama kelas hibrid. Jadi next semester gitu dibuka kelas online dan kelas karyawan selain kelas reguler. Bisa diakses ke ini WA-nya hotline 0817 421 831. Oke, ini ada komentar dari Bu Syahyu Desrina. Ini kayaknya temannya Blak sama Ngebasonya nih Bu. Terharu dan ikut bangga melihat perjuangan teman seperjuangan. Sukses terus Bu Esti, jadi besar dengan hobinya dan terima kasih Bu Rina. Terima kasih supportnya. Silakan. Kalau yang mau ikuti tadi, kalau kelewat infonya dari TPF, Teknologi Pengelasan dan Fabrikasi, ada Well Talks minggu depan, tanggal 25, jam 1 sampai jam 2.30. Berikutnya mungkin kalau ada pertanyaan boleh raise hand sekalian. Mangga, baik buat Bu Esti maupun Pak Ketut. Mungkin mau nambahin tadi lupa. Oh ya, Bu Samsi, silakan. Tapi ada kalau untuk ini ya mengerjakan hobi itu bisa nambah semangat bekerja nggak ya? Kayaknya ada hubungan. Ya, load di ada stres gitu ya. Kalau load di kampus lagi banyak-banyaknya, biasanya itu semakin kenceng Bu ngerajutnya Bu. Oh. Itu malah pelampiasan ya Bu ya? Kenapa? Iya. Jadi pelampiasan. Lanjutannya hati-hati Bu. Oh, hasil ya, sebenarnya polanya juga nanti pengaruh ya. Gimana Bu? Pemilihan hasil pola yang dihasilkan juga pengaruh dari apa mood kita ya.
runcing-runcing Bu. gitu Bu, Itu sangat. Oh sangat tuh. Itu sangat Bu. Gitu. Kalau misalnya moodnya lagi nggak bagus, biasanya saya suka milih pola-pola yang simpel. Gitu. Tapi kalau misalnya lagi punya energi yang sangat banyak, gitu, saya biasanya juga akan mengerjakan pola-pola yang rumit. Seperti itu deh. Gitu. Tetap jadi karya yang indah ya Bu ya, walaupun Terima marah-marah. kasih Bu Ida. Kalau saya mungkin udah jadi kacau gitu Bu. Malah jadi stres, mau ngerajut nggak jadi-jadi, akhirnya kusut. Kirain Bu. Kalau lagi moodnya sedih, pasti pakai sedih juga kerasa gitu. Iya. Kadang juga mood itu tercermin di pilihan warna, Pak. Kalau misalnya moodnya lagi nggak bagus, biasanya pilihan warnanya itu lebih ke biru, gelap-gelap. Gitu. Yang gelap-gelap biasanya gitu. Kalau misalnya moodnya lagi bagus gitu, warnanya bener-bener gonjreng-gonjreng gitu deh. Nah itu Bu, kalau saya kan stres ya lihat benang kusut. Ibu cara mengatasi kekusutan benang seperti apa Bu? Ya digulung lagi lah Bu Ida. Oh diurai lagi, harus sabar memang ya kuncinya, telaten. Memang harus sabar. Justru merajut ini memang melatih kesabaran gitu. Tadi Bu terapinya menghindari penyakit pikun dan demensia ya? Ya kalau misalnya saya baca-baca memang bisa mencegah pikun gitu. Karena memang kalau ngerajut itu kan kita ngapalin pola ya, gitu kan, ngapalin hitungan gitu kan. Jadi kan mau nggak mau memang melatih otak untuk selalu tetap bekerja gitu. Orang lupa kan karena otaknya jarang dipakai gitu kan. Gitu. Kalau kemudian baik juga untuk kesehatan mental gitu. Cuman saya belum pernah baca langsung gitu waktu itu, cuman ada yang bilang coba silakan nanti di googling gitu. Itu soalnya bisa apa ya? Ya kalau buat saya sendiri gitu, ya itu sebagai pelepas stres saya. Gitu. Saya akan pernah kram tangan nggak Bu? Kalau merajut pakai benang-benang yang keras tadi yang saya bilang gitu, pada saat misalnya saya merajut tas gitu dengan benang-benang yang keras gitu kan, itu biasanya bikin tangan cepat lelah gitu. Tapi nggak sampai kram ya? Pernah gitu, akhirnya saya waktu itu rehat berapa minggu gitu supaya normal lagi gitu, baru saya mulai merajut lagi. Lama juga ya berarti ya? Ya, soalnya kalau misalnya enggak nanti bisa ngefek ke saraf juga Bu, gitu, karena bisa sampai operasi juga. Kalau misalnya udah sakit tapi dipaksain gitu kan. Wah, ya, apalagi biaya operasi, wah tambah mahal lagi tuh Bu ya. Tambah mahal lagi rajutannya. Biaya operasinya dibebankan ke harga. Operasi tambah itu soalnya. Oke, baik. Ini ada saran Bu dari Bu Hani. Bu Esti sekali Bu Hani. Bikin acara training dong buat mahasiswa sama ibu-ibu dosennya juga nih. Diajarin ngerajut. Oh sih. Baik, nanti ya kalau misalnya COVID sudah selesai, kalau mau bikin workshop rajut yang basic crochet atau basic knitting, saya sih hayu aja gitu. Intinya saya sedang aja ngajarin orang itu menyenangkan gitu, tapi memang harus serius juga yang belajar. Dulu-dulu pun pada saat saya di kantor pun kalau ada teman yang minta ajarin pasti saya ajarin gitu. Tapi pada akhirnya mereka tidak meneruskan karena merasa tidak telaten, karena tidak sabaran gitu ya. Ya memang untuk mengerjakan hobi ini memang kesabaran kita itu sangat dituntut ya. Gitu. Iya ya. Betul. Buat yang cari istri juga cari yang hobinya merajut, sabar pasti istrinya. Belum tentu Pak. Belum tentu ya. Tips dari Pak Dadi kesimpulannya selalu ini. Sat-sat gitu. Buat yang jomblo itu cari istri yang bisa merajut. Ada nilai plus ya yang bisa merajut, memasak gitu ya. Iya. Baik, ada lagi pertanyaan mungkin dari Bapak dan Ibu yang terima kasih masih setia mengikuti sharing session dengan Career Center hari ini. Mangga. Mungkin ada pesanan-pesanan yang belum diselesaikan oleh Bu Esti? Oh, ada, punyanya Bu Ida. Oh, itu saya. Cuma curhat saya sendiri. Baik. Ada lagi, Pak Dadi mau tanya lagi? Kalau tidak, rasanya alhamdulillah sharing session ini sudah cukup ini ya. Saya rasa sangat bermanfaat dari ide kreatif tugas kuliah. Terus lihat kok bagus ya tadi kayak dari Pak Ketut misalnya. Mungkin nanti bentukan-bentukannya tidak sekedar hiasan ya, tapi benda-benda yang lebih fungsional misalnya gitu. Nah, yang sudah teraplikasi mungkin ke elemen desain interior seperti tadi ada meja, kursi, segala macam furniture. Jacuzzi aja tadi, kalau saya lihatnya bukan jacuzzi Pak Ketut, lihatnya kayak kolam renang aja soalnya besar sekali kan.
Kalau jacuzzi biasanya model kecil kan Pak ya? Nyambung. Jadi ya. saya bikin kolam renang sama jacuzzi-nya itu nyambung gitu lah. Oh, pantesan. Karena kan konsepnya waktu itu honeymoon suite gitu lah. Jadi jujur aja bagaimana perilaku orang lagi honeymoon. Jadi di mana-mana mesra gitu lah. Itu biayanya lebih murah ya Pak Ketut ya? Apa itu? Semen expose gitu. Semen expose tadi lebih murah. Iya. Karena less maintain. Saya gunakan kalau dalam proyek itu pada ini loh. Jadi dari kitchen set, toppingnya kita nggak gunakan granit, jadi kita gunakan semen semen expose, terus dari tempat tidur, nakas, terus dari apalagi tadi jacuzzi yang seperti itu loh. Itu cuman kendalanya seperti yang ditanyakan tadi, suka krek gitu loh. Ya, krek. Itu cuman kalau saya bilang itulah keunikannya. Jadi warna abu yang natural kayak begitu, terus ada krek-kreknya. Nah, itu yang keren. Kreknya juga jadi natural ini ya, desain ya. Lucu gitu loh. Yang concrete expose juga gitu, bolong-bolongnya justru kalau holonya di pola-pola tertentu yang memang unik. Ya. Instagramable ya Pak Ketut. Instagramable bisa dipasangin apa aja sebenarnya perpaduannya tadi seperti yang dibilang Pak Ketut. Karena dia keras, tampaknya bisa dipadukan dengan elemen visual atau fisik yang lebih halus kelihatannya gitu. Kemudian dari Bu Esti sendiri yang tadinya hobi iseng ditawar orang mau, akhirnya dijual, direlakan untuk dijual. Kalau setelah acara ini laku nih harus ada kontribusi. Ya. Ada komisi ya untuk Career Center ya Pak ya? Saya mengalami hal yang sama Bu Esti sebenarnya. Jadi saya itu hobi melukis, jadi saya punya perkumpulan melukis gitu ya waktu di Bali ya. Terus ketika pameran saya berdoa agar tidak laku lukisan saya. Karena sayang gitu loh. Jadi, akhirnya ya juga. Merangsak di gudang semua. Saya nggak tahu ketika saya tinggalkan ke sini apakah dimakan rayap atau enggak. Mungkin buat pameran dulu Pak, nanti Pak bisa. Gede-gede lah, kita bikin gede-gede. Jadi setiap pameran misalnya kadang-kadang pemerintah kota itu kan ngasih apa istilahnya lewat Dekranasdanya ngasih kesempatan, oh kamu berpameran di hotel ini, kamu kebetulan di daerah saya itu kan banyak hotel bintang 5 tuh. Nusa Dua, Jimbaran, Kuta dan sebagainya. Jadi mereka memfasilitasi. Jadi kamu pameran di sini dan sebagainya. Setiap pameran saya berdoa biar nggak laku. Kebalik kali ya. Sayang kalau dijual gitu. Dan akhirnya memang nggak laku-laku jadi. Doanya terkabul Pak. Terkabul. Iya. Baik. Karena waktu juga sudah sore, sudah lagi akan maghrib. Nanti malam yang paling dekat adalah acara Q&A session-nya dari PWK. Ada door prize juga biasanya ini ya, catat 19.30 sampai 20.30. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan ini saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya dan perhatiannya. Bu Esti, Pak Ketut, terima kasih sharingnya. Semoga nanti bisa berkembang lagi ya menjadi workshop dan training, sharing dan lain sebagainya ini. Ada banyak request gitu di belakang, nanti bisa japri, mungkin bisa kontak ke Bu Esti dan Pak Ketut ya. Via Career Center juga bisa mungkin untuk awalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.